Mehmed II, yang kelak dikenal sebagai Sang Penakluk, lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di kota Edirne, yang saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Ottoman. Ia lahir sebagai putra Sultan Murad II dan menjadi bagian dari dinasti Utsmaniyah yang telah menaklukkan sebagian besar Asia Kecil dan Eropa Tenggara. Namun, sejak usia dini, Mehmed sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam memahami politik, taktik militer, dan ilmu pengetahuan. Sejak kecil, ia terobsesi dengan satu kota, Konstantinopel. Konstantinopel bukanlah kota biasa. Kota ini telah menjadi pusat peradaban Bizantium dan simbol kebesaran kekristenan di timur selama lebih dari 1000 tahun. Dengan posisi strategisnya di antara Eropa dan Asia, Konstantinopel menjadi pusat perdagangan dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Kota ini memiliki tembok-tembok yang sangat kuat, yang dikenal sebagai tembok Theodosian, yang dianggap mustahil untuk ditembus. Banyak pemimpin besar yang mencoba merebutnya, namun selalu gagal. Sejak usia sangat muda, Mehmed sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia dibesarkan di lingkungan istana yang dipenuhi dengan intelektual dari berbagai latar belakang. Sultan Murad II memastikan bahwa Mehmed menerima pendidikan terbaik yang tersedia pada masa itu. Ia belajar matematika, astronomi, filsafat, teologi, serta bahasa. Mehmed menguasai bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani, menjadikannya salah satu Sultan Ottoman yang paling terdidik. Namun, tidak hanya pendidikan formal yang membentuk Mehmed, ia juga dibesarkan dengan latihan militer yang ketat. Sejak usia belasan tahun, ia dilatih untuk memimpin pasukan, memahami taktik perang, dan mengelola strategi diplomatik. Sultan Murad II tahu bahwa untuk mempertahankan dan memperluas Kekaisaran Ottoman, Mehmed harus siap memimpin baik di medan perang maupun dalam urusan politik. Mehmed muda seringkali mendengar cerita tentang berbagai pemimpin besar dunia yang mencoba dan gagal menaklukkan Konstantinopel. Setiap kali ia mendengar cerita tersebut, keinginannya untuk menaklukkan kota itu semakin besar. Dalam pikirannya, kota tersebut adalah kunci untuk mengukir namanya dalam sejarah. Ia ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh pendahulunya dan membuat dirinya diingat selamanya sebagai penakluk Konstantinopel. Namun, Mehmed muda juga menghadapi banyak tantangan di masa kecilnya. Sebagai anak yang berpotensi menjadi pewaris tahta, ia harus bersaing dengan saudara-saudaranya dan menghadapi intrik politik di dalam istana. Sultan Murad II seringkali menghadapi pemberontakan internal dan tekanan dari musuh eksternal, sehingga memaksa Mehmed untuk belajar dengan cepat tentang kerasnya dunia politik kekaisaran. Pada usia yang sangat muda, Mehmed sudah terjun langsung ke medan perang. Ketika usianya baru menginjak 12 tahun, Sultan Murad II, yang lelah dengan tekanan politik dan perang yang tiada henti, memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahta. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Mehmed yang saat itu masih terlalu muda untuk benar-benar memahami kompleksitas kekuasaan. Namun, keputusan Murad tidak disambut baik oleh semua orang. Kekaisaran Ottoman saat itu berada di bawah ancaman dari musuh eksternal, dan banyak yang meragukan kemampuan Mehmed yang masih belia untuk memimpin. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, Vlad Dracul dari Wallachia dan pasukan Hungaria yang dipimpin oleh János Hunyadi melihat kelemahan Ottoman dan mulai merencanakan serangan besar-besaran. Mehmed, yang baru saja naik tahta, menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Namun, alih-alih mundur, ia menghadapi situasi ini dengan keberanian luar biasa. Mehmed menunjukkan bakat militernya dengan mengatur pasukannya dan mempersiapkan pertahanan. Meskipun Sultan Murad II akhirnya kembali dari pengunduran dirinya untuk memimpin pasukan dalam pertempuran, Mehmed mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan keteguhan hati dalam menghadapi ancaman eksternal. Pengalaman ini memperkuat tekad Mehmed untuk tidak hanya menjadi pemimpin yang kuat, tetapi juga untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, penaklukan Konstantinopel. Sejak kembali ke tahta pada usia 19 tahun, Mehmed II tahu bahwa kekaisarannya tidak akan lengkap tanpa menguasai Konstantinopel. Kota ini bukan hanya pusat perdagangan dan kekuatan militer, tetapi juga simbol kebesaran peradaban Kristen Timur. Penaklukan kota ini akan menandakan perubahan besar dalam sejarah dunia, dan itu adalah warisan yang ingin ditinggalkan Mehmed. Setiap kali ia berdiri di atas bukit di seberang Selat Bosporus, Mehmed sering memandang jauh ke arah Konstantinopel. Kota itu berdiri megah dengan kubah-kubah emasnya dan tembok-tembok yang tak tertembus. Dalam benaknya, Mehmed membayangkan bagaimana ia akan menaklukkan kota itu, bagaimana ia akan menembus pertahanan yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Obsesi Mehmed pada Konstantinopel semakin dalam seiring waktu. Ia juga menyadari bahwa untuk menaklukkan Konstantinopel, ia tidak hanya membutuhkan pasukan yang besar, tetapi juga strategi yang brilian dan inovatif. Mehmed mulai merencanakan secara detail setiap langkah yang akan diambil. Ia mengamati dengan teliti setiap kelemahan kecil dalam pertahanan kota,
mempelajari cara kerja meriam, dan bahkan memikirkan cara untuk mengatasi rantai raksasa yang melindungi pelabuhan Tanduk Emas. Obsesi Mehmed II pada Konstantinopel juga didorong oleh keyakinan agama. Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad, ada sebuah ramalan bahwa suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pasukan muslim, dan penakluknya akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Mehmed meyakini bahwa dialah orang yang akan memenuhi ramalan tersebut. Dengan semangat keagamaan, ambisi pribadi, dan keinginan kuat untuk meninggalkan warisan yang abadi, Mehmed memfokuskan seluruh kekuasaannya pada satu tujuan besar, penaklukan Konstantinopel. Mehmed II dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, tetapi ia juga sangat cerdas dalam hal diplomasi. Untuk menaklukkan Konstantinopel, ia menyadari bahwa ia tidak hanya membutuhkan kekuatan militer, tetapi juga dukungan politik dan diplomatik yang luas. Ia mulai membangun aliansi dengan berbagai suku dan bangsa yang ada di wilayah sekitar, menawarkan perdamaian kepada mereka yang bersedia mendukung rencananya dan mengancam perang kepada mereka yang menolak. Namun, ada satu aliansi yang sangat penting bagi Mehmed, Raja Polandia dan Hongaria, Władysław III. Aliansi ini sangat penting karena Hongaria memiliki kekuatan militer yang besar dan dapat menjadi ancaman serius bagi rencana Mehmed. Dengan cerdiknya, Mehmed mengajukan perjanjian damai dengan Władysław, menawarkan untuk menghormati perbatasan dan tidak menyerang wilayah Hongaria. Dengan cara ini, ia berhasil menenangkan musuh yang potensial dan mempersempit fokusnya hanya pada Konstantinopel. Selain itu, Mehmed juga memanfaatkan kecerdikan dalam memecah belah musuh-musuhnya. Kekaisaran Bizantium saat itu sudah sangat lemah dan hanya menguasai sebagian kecil wilayah. Namun, Bizantium masih memiliki pengaruh politik yang signifikan, terutama di kalangan kekuatan Kristen Eropa. Mehmed menggunakan diplomasi untuk mencegah negara-negara Eropa lainnya bersatu membantu Konstantinopel. Ia menyebarkan desas-desus bahwa ia hanya tertarik pada Konstantinopel dan tidak berencana memperluas kekuasaannya lebih jauh ke Eropa Barat, dengan harapan untuk memecah perhatian negara-negara Eropa. Mehmed II tahu bahwa penaklukan Konstantinopel tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu, ia memerintahkan pembuatan meriam raksasa, yang pada waktu itu merupakan inovasi teknologi militer yang luar biasa. Meriam ini dirancang oleh seorang insinyur bernama Orban, seorang ahli dari Eropa yang datang ke Kekaisaran Ottoman untuk menawarkan jasanya. Meriam yang ia ciptakan, yang dikenal sebagai meriam basilika, memiliki kekuatan luar biasa dan mampu menembakkan bola batu seberat lebih dari 500 kg. Pembangunan meriam ini bukanlah tugas yang mudah. Memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan satu meriam, dan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Namun, Mehmed yakin bahwa meriam-meriam ini akan menjadi kunci untuk menembus tembok-tembok kokoh Konstantinopel. Ketika Mehmed II mengokohkan niatnya untuk menaklukkan Konstantinopel, ia tahu bahwa tugas ini akan menjadi ujian terbesar dari kepemimpinannya. Konstantinopel bukan hanya benteng terakhir Kekaisaran Bizantium, tetapi juga simbol kebesaran Kristen Timur. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini telah bertahan dari berbagai pengepungan, termasuk yang dilakukan oleh para kaisar, raja, dan bahkan kaum muslim sebelumnya. Namun, Mehmed II yakin bahwa dengan strategi yang tepat, persenjataan mutakhir, dan persiapan yang matang, ia akan dapat mencapainya. Ini adalah langkah pertama dari ambisinya yang jauh lebih besar untuk menguasai wilayah Eropa dan dunia. Persiapan penaklukan bukan hanya soal meriam dan pasukan, tetapi juga melibatkan kecerdikan, diplomasi, dan pengaturan logistik yang sangat teliti. Mehmed menyadari bahwa untuk berhasil, ia harus mengatasi berbagai tantangan besar, seperti tembok Theodosian yang telah lama dianggap tidak bisa ditembus, rantai raksasa yang melindungi pelabuhan Tanduk Emas, dan persatuan Kristen yang bisa datang untuk membantu Konstantinopel kapan saja. Tahun 1452 menjadi titik krusial. Mehmed mulai menyusun semua bagian dari rencana penaklukannya dengan teliti. Setiap detail diperhitungkan dengan hati-hati, dari manuver militer hingga pembentukan aliansi diplomatik. Dia ingin memastikan bahwa ketika serangan dimulai, tidak ada ruang untuk kegagalan. Salah satu langkah paling penting dalam strategi Mehmed untuk menaklukkan Konstantinopel adalah menguasai jalur laut yang sangat penting di Selat Bosporus. Mehmed tahu bahwa jika Konstantinopel terus menerima pasokan dari laut, terutama dari sekutu Bizantium seperti Genoa dan Venesia, maka pengepungan darat akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membangun benteng yang kuat di tepi Eropa Bosporus. Benteng Rumeli Hisari didirikan pada tahun 1452, tidak jauh dari Konstantinopel. Benteng ini dibangun dengan sangat cepat dan menggunakan tenaga kerja yang besar. Mehmed mengawasi pembangunan secara langsung untuk memastikan bahwa benteng selesai tepat waktu.
Benteng Rumeli Hisari ditempatkan di lokasi strategis yang memungkinkan Ottoman untuk mengontrol sepenuhnya jalur pelayaran di Selat Bosporus, memotong jalur suplai Konstantinopel dari Laut Hitam. Seluruh operasi pembangunan benteng ini menciptakan ketegangan di antara Bizantium. Kaisar Konstantinus I mengirim delegasi kepada Mehmet untuk memprotes pembangunan benteng di dekat Konstantinopel. Tetapi Mehmet menolaknya dengan keras. Mehmet bahkan memperingatkan bahwa setiap kapal yang mencoba melintasi Bosporus tanpa izin Ottoman akan dihancurkan. Pendirian benteng ini menunjukkan ketegasan Mehmet dalam menyatakan bahwa ia tidak akan mundur dari ambisinya menaklukkan Konstantinopel. Benteng ini, bersama dengan benteng Anadolu Hisari di sisi Asia, membentuk sepasang gerbang maut yang mampu mengendalikan setiap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Bosporus. Dengan ini, Mehmet berhasil mengepung Konstantinopel dari laut, memotong jalur suplai kota, dan memastikan bahwa jika terjadi pengepungan, Konstantinopel akan terisolasi sepenuhnya. Selain persiapan infrastruktur militer seperti benteng dan meriam, Mehmet II juga harus membangun kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi salah satu kota paling tangguh di dunia. Kekuatan daratnya terdiri dari Janissary, pasukan elit Ottoman yang sangat disiplin dan terlatih, infanteri reguler, serta pasukan berkuda, harus dikerahkan dengan sangat hati-hati. Pasukan ini tidak hanya terlatih dalam perang darat, tetapi juga dalam pengepungan kota besar, yang memerlukan keahlian khusus. Mehmet memperluas armadanya dengan cepat, membangun kapal-kapal perang yang lebih besar dan lebih kuat untuk menguasai laut di sekitar Konstantinopel. Armada laut ini bertujuan untuk menguasai perairan dan mengalahkan segala upaya sekutu Bizantium yang mungkin datang dari laut. Selain itu, kapal-kapal perang ini juga akan digunakan untuk mencoba menerobos rantai raksasa yang melindungi pelabuhan Tanduk Emas, titik krusial untuk mengakses kota melalui laut. Untuk memastikan bahwa pasukannya mendapatkan pelatihan terbaik, Mehmet membawa komandan-komandan militer terbaik dari seluruh kekaisarannya. Salah satu komandan yang paling dikenal adalah Zaganos Pasha, yang berperan sebagai penasihat utama Mehmet dalam taktik militer. Zaganos Pasha berperan besar dalam merancang strategi pengepungan dan bertindak sebagai tangan kanan Mehmet selama operasi militer. Mehmet juga memastikan bahwa pasukannya diperlengkapi dengan meriam raksasa, seperti yang diciptakan oleh Insinyur Orban, yang sudah mulai diproduksi dalam skala besar. Meriam-meriam ini akan digunakan untuk menghancurkan tembok Theodosian, sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh musuh-musuh sebelumnya. Persiapan militer ini berlangsung selama berbulan-bulan, dan seluruh wilayah Ottoman dilibatkan dalam usaha ini. Dari Anatolia hingga Balkan, sumber daya dikerahkan untuk memastikan bahwa pasukan Ottoman memiliki segala yang diperlukan untuk menaklukkan kota yang dianggap mustahil untuk jatuh. Mehmet II tahu bahwa salah satu ancaman terbesar bagi penaklukannya bukan hanya datang dari dalam tembok Konstantinopel, tetapi juga dari luar, kekuatan-kekuatan Kristen Eropa. Konstantinopel bukan hanya simbol Bizantium, tetapi juga simbol peradaban Kristen Timur. Penaklukan kota ini oleh kekuatan Muslim bisa memicu persekutuan negara-negara Kristen untuk melindungi kota tersebut. Dengan persiapan militer yang sudah matang, Mehmet mulai mengarahkan pandangannya pada tantangan terbesar dalam rencananya, tembok Theodosian. Tembok ini terkenal sebagai salah satu benteng pertahanan terkuat yang pernah dibangun dalam sejarah manusia. Selama lebih dari 1000 tahun, tembok ini telah melindungi Konstantinopel dari berbagai serangan, mulai dari pengepungan bangsa Persia, Arab, hingga pasukan salib. Tidak ada satupun yang berhasil menembus pertahanan kota ini. Tembok Theodosian terdiri dari 3 lapisan, tembok luar, parit yang dalam, dan tembok dalam yang sangat tebal dan tinggi. Setiap kali ada musuh yang mendekat, pertahanan berlapis ini membuat kota sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun, Mehmet yakin bahwa dengan persenjataan modern, termasuk meriam-meriam raksasanya, ia bisa menghancurkan tembok tersebut. Meriam-meriam yang dirancang Orban mulai dipersiapkan untuk ditempatkan di sekitar tembok kota. Meriam ini membutuhkan tenaga besar untuk memindahkannya, dan bahkan saat dalam posisi siap, hanya bisa ditembakkan beberapa kali sehari karena panas yang dihasilkan dan ukuran proyektil yang sangat besar. Namun, jika ditembakkan dengan akurasi, meriam-meriam ini mampu menghancurkan bagian-bagian tembok yang selama ini tidak bisa diatasi oleh serangan konvensional. Dalam beberapa minggu pertama pengepungan, meriam-meriam ini mulai menembaki tembok kota. Setiap tembakan mengguncang Konstantinopel, menciptakan kepanikan di dalam kota. Namun, pertahanan Bizantium tidak menyerah begitu saja. Para pembela kota, yang terdiri dari tentara Bizantium dan beberapa sekutu Genoa yang datang membantu, bekerja siang dan malam untuk memperbaiki tembok yang rusak akibat tembakan meriam Ottoman. Tanggal 6 April tahun 1453 adalah hari yang akan tercatat dalam sejarah sebagai awal dari pengepungan terbesar yang pernah terjadi di dunia. Setelah berbulan-bulan persiapan,
Sultan Mehmed II akhirnya memerintahkan pasukannya untuk bergerak mendekati dinding legendaris Konstantinopel. Di sisi lain, Kaisar Konstantinus I dan pasukannya, yang jumlahnya jauh lebih sedikit, bersiap menghadapi gelombang serangan yang tak terelakkan. Mehmed datang bukan hanya dengan pasukan besar, tetapi juga dengan strategi yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Meriam raksasa, strategi laut, dan kecerdasan militer yang didukung oleh teknologi modern akan diuji dalam pertempuran ini. Bagi dunia Muslim, ini adalah kesempatan untuk menaklukkan salah satu kota terpenting dalam sejarah Kristen, sedangkan bagi Kekaisaran Bizantium, ini adalah pertempuran hidup dan mati, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kelangsungan peradaban yang telah mereka pertahankan selama lebih dari 1000 tahun. Kota itu sudah lama tidak mengalami kemegahan seperti dahulu. Konstantinopel yang dulu pernah menjadi pusat perdagangan dan budaya dunia, kini berada dalam bayang-bayang kehancuran. Meskipun dilindungi oleh tembok yang perkasa, kota itu kekurangan sumber daya, tentara, dan persenjataan untuk melawan serangan pasukan Mehmed yang begitu kuat. Sebelum serangan langsung dimulai, Mehmed tahu bahwa satu hal penting harus dilakukan, memotong semua jalur suplai dan komunikasi Konstantinopel. Mehmed memastikan bahwa kota ini akan benar-benar terkepung dari segala sisi. Di laut, armada Ottoman ditempatkan untuk memblokir segala bantuan yang mungkin datang dari sekutu Bizantium. Di darat, pasukan Ottoman mengepung kota dengan sangat ketat, memastikan bahwa tidak ada pasokan makanan, air, atau amunisi yang bisa masuk ke dalam kota. Pembangunan benteng Rumeli Hisari beberapa bulan sebelumnya telah memungkinkan Mehmed untuk mengontrol Selat Bosporus, dan dengan demikian memutus jalur suplai dari Laut Hitam. Pada saat yang sama, armada Mehmed yang menguasai Laut Marmara memastikan bahwa Konstantinopel tidak bisa mendapatkan bantuan dari arah barat. Blokade ini menjadi salah satu faktor paling penting dalam pengepungan, karena semakin lama kota terkepung, semakin lemah pertahanan Bizantium dari dalam. Di dalam tembok, situasi menjadi semakin mencekam. Kaisar Konstantinus I sadar bahwa tanpa bantuan dari luar, mereka hanya bisa bertahan selama beberapa minggu, atau paling lama beberapa bulan. Mereka mulai mengumpulkan semua sumber daya yang tersisa, memperkuat pertahanan di bagian tembok yang paling rentan, dan mengatur strategi untuk melawan serangan Mehmed. Pada tanggal 6 April pengepungan dimulai. Mehmed memerintahkan pasukan artilerinya untuk menembakkan meriam raksasa yang telah dirancang khusus untuk menghancurkan tembok Konstantinopel. Meriam Orban, yang merupakan senjata paling kuat pada zamannya, ditempatkan di posisi strategis untuk menargetkan titik-titik lemah tembok Theodosian. Suara dentuman meriam yang sangat keras menggema di seluruh kota, menciptakan suasana teror bagi penduduk Konstantinopel. Namun, meskipun meriam-meriam tersebut berhasil merusak sebagian tembok, pasukan Bizantium tidak tinggal diam. Mereka segera memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi, bekerja siang dan malam untuk menambal bagian-bagian tembok yang runtuh. Para pekerja ini, yang sebagian besar adalah penduduk sipil, menyadari bahwa hidup mereka bergantung pada tembok-tembok itu. Jika tembok jatuh, Konstantinopel akan jatuh, dan bersama itu, kehidupan mereka akan berakhir atau berubah selamanya. Pasukan Janissary Mehmed, yang terkenal akan kedisiplinannya, melancarkan serangan pertama mereka terhadap tembok. Namun, mereka menemui perlawanan sengit dari pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani, seorang komandan Genoa yang datang untuk membantu Bizantium. Giustiniani adalah seorang ahli dalam pertahanan benteng, dan kehadirannya memberikan harapan baru bagi pasukan Konstantinopel yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Selama beberapa hari pertama pengepungan, serangan demi serangan dari pasukan Ottoman berhasil dipukul mundur. Pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang psikologis. Pasukan Ottoman, meskipun lebih banyak, mulai merasakan frustrasi karena mereka tidak berhasil menembus pertahanan Bizantium. Di sisi lain, pasukan Bizantium, meskipun bertahan dengan susah payah, mulai kehilangan sumber daya mereka dengan cepat. Setiap hari, jumlah korban jiwa semakin bertambah, baik di pihak Ottoman maupun Bizantium. Salah satu strategi paling brilian dari Mehmed II adalah bagaimana ia mencoba mengejutkan lawannya. Setelah beberapa hari pengepungan darat yang tampak tidak efektif, Mehmed memutuskan untuk mencoba taktik lain. Dia tahu bahwa pelabuhan Tanduk Emas, yang dilindungi oleh rantai raksasa, adalah salah satu titik terlemah dalam pertahanan Konstantinopel. Jika ia bisa menerobos pertahanan ini, pasukannya akan memiliki akses langsung ke bagian dalam kota. Namun, rantai besi besar yang dipasang di mulut Tanduk Emas menghalangi armada Ottoman untuk masuk. Rantai ini telah melindungi Konstantinopel selama berabad-abad dari serangan laut. Tetapi Mehmed, dengan kecerdasannya, merencanakan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh musuhnya. Pada tanggal 22 April tahun 1453, Mehmed memerintahkan manuver yang sangat berani dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Armada Laut Ottoman, yang terdiri dari kapal-kapal besar,
diangkut melalui darat melewati bukit-bukit Galata untuk kemudian diluncurkan ke perairan Tanduk Emas, melewati rantai yang tidak bisa ditembus. Operasi ini memerlukan keterampilan luar biasa, karena kapal-kapal besar itu harus ditarik di atas kayu gelondongan dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Ini adalah salah satu taktik paling inovatif dan mengejutkan dalam sejarah militer. Saat penduduk Konstantinopel melihat kapal-kapal Ottoman muncul di Tanduk Emas, mereka tercengang. Harapan mereka bahwa laut akan melindungi kota kini pupus. Mehmed telah berhasil menempatkan armadanya di dalam pelabuhan, membuka front baru yang sangat mengancam. Meskipun pasukan Bizantium berusaha untuk menahan serangan laut ini, tekanan dari dua sisi, darat dan laut, membuat posisi mereka semakin sulit. Dengan kapal-kapal Ottoman yang sekarang berada di Tanduk Emas, pertahanan Konstantinopel mulai benar-benar terdesak. Setiap hari, pertempuran semakin sengit. Pasukan Mehmed melancarkan serangan terus-menerus, sementara meriam raksasa Ottoman terus menembaki tembok Theodosian tanpa henti. Kaisar Konstantinus I, yang menyadari bahwa situasinya semakin genting, mengirimkan permohonan bantuan terakhir kepada Paus dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa Barat. Namun, bantuan yang diharapkan tidak kunjung datang. Politik di Eropa Barat pada saat itu terlalu terpecah, dan meskipun ada keprihatinan akan jatuhnya Konstantinopel, tidak ada negara yang siap untuk mengirim pasukan dalam waktu yang singkat. Di dalam kota, situasi semakin mencekam. Rakyat Konstantinopel, yang sudah kekurangan makanan dan persediaan, mulai mengalami keputusasaan. Rumor tentang pengkhianatan dan kejatuhan kota mulai menyebar di antara penduduk. Banyak yang mulai kehilangan harapan. Di sisi Ottoman, Mehmed tahu bahwa waktu adalah sekutu dan musuhnya. Semakin lama pengepungan berlangsung, semakin besar risiko bahwa sekutu Bizantium dari Eropa akan tiba. Oleh karena itu, ia meningkatkan intensitas serangannya, memaksa pasukannya untuk menyerang siang dan malam. Taktik ini bertujuan untuk menguras energi dan moral pasukan Bizantium, sementara pasukan Ottoman terus-menerus bergantian dan mendapatkan pasokan makanan dan senjata dari wilayah sekitar. Setelah lebih dari sebulan pengepungan, pada tanggal 29 Mei tahun 1453, Mehmed memutuskan bahwa waktunya telah tiba untuk melancarkan serangan terakhir. Setelah melakukan pengamatan cermat terhadap tembok, ia menyusun rencana untuk menyerang titik paling lemah, di mana meriam raksasa telah menciptakan kerusakan terbesar. Menjelang serangan terakhir ini, Mehmed mengirim pesan kepada Kaisar Konstantinus I, menawarkan kesempatan untuk menyerah dan memberikan kota tanpa perlawanan lebih lanjut. Namun, Konstantinus, yang sudah bersumpah akan membela kotanya sampai mati, menolak tawaran tersebut. Saat fajar menyingsing pada pagi tanggal 29 Mei tahun 1453, ketegangan di udara begitu tebal sehingga bisa dirasakan oleh semua orang di dalam dan luar tembok Konstantinopel. Di dalam kota, Kaisar Konstantinus I berjalan di antara pasukannya, memberikan kata-kata terakhir kepada mereka. Para prajurit, yang kelelahan akibat pertempuran tanpa henti selama berminggu-minggu, melihat ke arah kaisar mereka dengan penuh kesetiaan, meskipun mereka tahu bahwa akhir sudah dekat. Di luar tembok, Sultan Mehmed II mempersiapkan serangan terakhirnya dengan sangat hati-hati. Pagi itu adalah kulminasi dari ambisi panjangnya untuk merebut Konstantinopel. Sebagai seorang pemimpin muda, dia tahu bahwa nasib kekaisaran Ottoman dan kejayaannya akan dipertaruhkan di sini. Sultan Mehmed telah berdoa dan memimpin pasukannya dengan tekad bahwa hari ini akan menjadi hari kemenangan besar bagi Islam dan kesuksesannya dalam sejarah. Sultan Mehmed telah mengamati tembok-tembok kota selama berhari-hari, dan dia tahu titik-titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Beberapa bagian tembok Theodosian telah rusak parah akibat meriam, dan meskipun pasukan Bizantium telah memperbaikinya secara darurat, tembok itu tidak akan bisa menahan serangan besar. Saat matahari mulai terbit, ribuan tentara Ottoman, termasuk pasukan elit Janissary, bersiap di luar gerbang kota. Ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga psikologis. Suara drum, teriakan perang, dan bunyi senjata menciptakan suasana yang mencekam, dirancang untuk meruntuhkan semangat lawan. Di dalam kota, suasana semakin tegang. Para penduduk, yang tidak lagi memiliki tempat berlindung selain di dalam gereja dan rumah mereka, berdoa dan berharap agar keajaiban terjadi. Di saat-saat genting ini, bahkan orang-orang yang tidak terlalu religius pun mulai mencari penghiburan dalam doa. Kematian Konstantinus I menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, kekaisaran yang pernah menjadi pusat peradaban Kristen, perdagangan, dan kebudayaan dunia ini akhirnya runtuh di bawah serangan Ottoman. Setelah tembok kota ditembus dan pasukan Ottoman menguasai jalan-jalan Konstantinopel, Sultan Mehmed II memasuki kota yang telah lama ia impikan untuk ditaklukkan. Salah satu tindakan pertama Sultan Mehmed setelah memasuki kota adalah pergi ke Hagia Sophia, gereja terbesar dan paling megah di dunia pada saat itu. Di sana,
Mehmet memerintahkan agar gereja itu diubah menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam atas Kekaisaran Kristen Timur. Meski demikian, Mehmet menunjukkan kebijaksanaan dengan memberi jaminan keselamatan kepada penduduk yang menyerah dan menghormati tempat-tempat suci mereka. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan simbolis. Kota ini, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul, menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman dan pusat kebudayaan serta politik dunia Islam selama berabad-abad. Penaklukan ini juga menandai akhir dari abad pertengahan dan awal dari zaman baru, yang diwarnai oleh perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan agama. Salah satu fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa Sultan Mehmet II baru berusia 21 tahun ketika ia menaklukkan Konstantinopel. Prestasinya yang luar biasa ini membuatnya dikenal sebagai Al-Fatih, yang berarti sang penakluk. Keberhasilannya di usia muda bukan hanya hasil dari kejeniusan militernya, tetapi juga dari tekad dan ambisinya yang tak tergoyahkan untuk mengukir namanya dalam sejarah. Penaklukan Konstantinopel mengubah jalannya sejarah dunia. Kemenangan Mehmet II tidak hanya menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan Kekaisaran Ottoman sebagai salah satu kekuatan terbesar dunia selama berabad-abad. Penaklukan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 oleh Sultan Mehmet II bukan hanya akhir dari sebuah kekaisaran, tetapi juga simbol dari perubahan dramatis dalam peta geopolitik, agama, dan ekonomi dunia. Dunia menyaksikan transisi dari era pertengahan menuju zaman modern, di mana kekuatan-kekuatan baru bangkit dan peradaban yang sudah lama bertahan hancur. Kejatuhan Konstantinopel menutup babak Kekaisaran Bizantium yang dulu menjadi simbol kekuatan Roma Timur dan mengantarkan dunia pada era dominasi Kekaisaran Ottoman.